alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Suyanto. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni UNY Sulawesi Tenggara, Prof. Dian Herdiansyah MP, dan seluruh pengurus anggota IKA UNY Sulawesi Tenggara yang sama kami hormati pula. Para peserta webinar pelatihan informatika pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, sehingga kita bersama mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, harapan kami Ikatan Alumni UNY Sulawesi Tenggara ingin bermanfaat bagi negeri ini dengan memperluas informasi-informasi akademik ataupun pengetahuan untuk membangun kekuatan bangsa ini pada sisi-sisi keilmuan dan pendidikan. Nah, hari ini kita berada di masa pandemi sehingga ada kebiasaan baru yang harus kita bangun. Itu. Kemudian yang kedua, lembaga ini atau Ikatan Alumni ini Sulawesi Tenggara merupakan organisasi untuk membangun kekuatan silaturahim sehingga antara antara alumni UNY yang tadinya kita tidak saling kenal mengenal, dengan adanya lembaga ini kita bisa membangun sinergitas dari berbagai aspek keilmuan bisa terbangun di organisasi ini. Oleh karena itu, para peserta webinar yang saya hormati, hari ini kondisi global membuat kita harus membangun kekuatan pemikiran yang lebih cepat menghadapi tantangan-tantangan global. Oleh karena itu, ada dua hal penting yang harus kita penuhi, yang harus kita bangun, yaitu adalah modal kemampuan intelektual. Yang pertama adalah modal kemampuan intelektual. Kemudian yang kedua adalah modal spiritual yang harus kita bangun. Oleh karena itu, melalui webinar ini, mari kita ikuti dengan baik, sehingga kita menjadi generasi berkarakter. Generasi yang selalu mengupdate informasi. Oleh karena itu, ada 3 hal pokok kita menjadi generasi yang berkarakter. Yang pertama adalah generasi yang berkarakter itu adalah knowing the God. Kita harus mengetahui dengan baik. Itulah generasi muda yang berkarakter. Kemudian yang kedua adalah loving the good. Harus mencintai dengan baik. Ketika keilmuan, ketika pekerjaan kita sudah cintai dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah generasi yang berkarakter itu atau pemuda yang berkarakter itu adalah eating the good. Adalah harus kita melaksanakan dengan implementasi, itu harus kita laksanakan dengan baik. Saya kira ini saya
mengucapkan terima kasih banyak teman-teman panitia sudah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan Pak Ketua, Pak Dr. Dian Herdiansyah MP sudah luar biasa. Beliau membangun sinergis dengan teman-teman alumni UNY sehingga sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan yang berskala nasional itu terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sama Prof. Yanto. Beliau sebagai dosen kami, guru besar kami di UNY, menjadi panutan kami di UNY, sehingga sampai hari ini kami tetap menjaga nama baik alumni alma mater kami UNY. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kepentingan lembaga, pribadi, dan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf jika pada kegiatan IKA alumni ini ada hal yang tidak berkenan. Atas nama saya mewakili teman-teman alumni Ikatan Alumni UNY Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Suyanto PhD, sekaligus membuka kegiatan pelatihan teknologi informasi Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina IKA UNY Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andi Said MSc. Yang saya hormati Ketua IKA Provinsi Sultra, saya maksud IKA UNY tentunya, adalah Saudara Dian Herdiansyah, Dr. Dian Herdiansyah, dan para pengurus IKA secara keseluruhan di Sulawesi Tenggara, juga panitia yang sudah bekerja dengan maksimal. Pertama-tama saya sampaikan selamat bahwa IKA UNY Sultra membuat kegiatan yang menyambungkan antara kita, antara alumni, sehingga ini merupakan bentuk silaturahim, baik silaturahim sosial, spiritual, maupun akademik yang baik di antara kita. Insya Allah kalau silaturahim itu ditegakkan akan panjang umur dan murah rezeki. Ini janji Allah. Oleh karenanya sekali lagi selamat bahwa IKA UNY Sulawesi Tenggara bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Nah, temanya sangat juga menantang dan relevan, di mana akan mengadakan pelatihan teknologi informasi dan akan dibicarakan ancaman cybercrime dalam pembelajaran online di masa pandemi. Ini sungguh suatu pilihan yang sangat-sangat inspiratif, kemudian relevan, dan merupakan solusi terhadap tantangan yang kita hadapi. Inilah bukti bahwa alumni Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta di Sultra sangat-sangat luar biasa dalam mengabdi untuk memajukan daerahnya. Dan dari Sultra untuk Indonesia. Insya Allah alumni bisa melakukan itu. Nah, alumni pusat di DPP tentu sangat merespon dengan baik dan siap bekerja sama ketika saudara-saudara semua mengadakan apa saja, kegiatan apa saja. Kita siap, terutama dalam bidang sumber daya manusia. Apalagi kita bisa menyelenggarakan dengan online yang sangat praktis. Hanya paling orang-orang Jogja harus
bangun lebih awal daripada orang Sultra karena waktunya beda. Walaupun saya juga dalam 1 jam lagi harus ikut webinar para Ikatan Dokter Muslim untuk membicarakan peta jalan pendidikan nasional. Nah, saudara-saudara, di dalam era revolusi industri 4.0 ini memang menuntut kita supaya bergerak dengan cepat dan memiliki keterampilan abad 21. Ciri khas di revolusi industri 4.0 itu adalah adanya konektivitas. Sehingga kalau alumni Sultra melakukan hal-hal yang seperti ini membuktikan adanya konektivitas, adanya keterhubungan antar orang, antar mesin, antar komputer, antar program. Ini harus dilakukan terus-menerus agar kita tidak ketinggalan zaman. Dan juga ada big data. Siapa yang punya big data akan berjaya. Seperti Google, seperti Yahoo, seperti Instagram, seperti Twitter. Itu semuanya andalannya adalah big data. Karena kalau punya big data, siapapun akan menguasai dunia. Nah, dari IKA Sultra, bikinlah big data mengenai alumni-alumni saudara. Alumni UNY yang bekerja di sini melakukan apa, kegiatan apa, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Mengapa Yahoo itu ada orang yang mau membayar iklan 1 hari 1 miliar? Itu orang Indonesia juga. Karena dia punya big data. Pemasang iklan bisa meminta bahwa produknya harus diiklankan kepada orang tertentu, berpenghasilan tertentu, berselera tertentu, di alamat tertentu, daerah tertentu. Semuanya big data. Juga seperti Gojek misalkan, GoFood. Mengapa dia berjaya? Juga karena punya big data mengenai orang yang lapar, mengenai orang alamat-alamat rumah makan beserta menunya, mengenai orang yang punya motor yang mau mengantar makanan. Itulah big data. Nah, selain itu ada juga yang relevan dengan kita adalah saya sebut beberapa saja, IoT. Internet of Things. Sekarang segala-galanya ditaruh di internet. Semua bisa dilihat di internet. Siapa saja sedang melakukan apa saja. Sama ketika saudara mencari siapa saya, saudara cukup mengetik nama saya. Saya sudah ada di situ diceritakan dari mana melakukan apa dan sebagainya. Nah, IoT ini dimanfaatkan untuk sekaligus sebagai media untuk pembelajaran. Semuanya bisa ditaruh di internet dan berbasis internet, dan bahkan masa depan pendidikan kita itu adalah basisnya internet. Sehingga sekolah-sekolah, gedung, sekolah, kampus yang megah itu dalam waktu 20 tahun lagi sudah kurang ada manfaatnya. Tidak bisa kita mencari mahasiswa, mencari siswa atas dasar branding berupa gedung. Brandingnya harus, hey, masuklah ke sekolah kami, masuklah ke perguruan tinggi kami. Dijamin internet stabil, dijamin konektivitasnya dengan lembaga-lembaga riset baik, dijamin bisa terhubungan dengan para profesor di seluruh dunia bisa terjadi. Nah, itu brandingnya. Nah, oleh karena itu, saya kira pelatihan teknologi informasi di sini ini sangat tepat. Namun demikian, karena IoT itu, maka pendidikan kita juga mendapatkan predator baru, yaitu segala sesuatu konten yang berbasis internet yang menyerang, yang kontraproduktif terhadap pendidikan kita. Kalau saudara lihat di media sosial, banyak sekali video-video yang isinya itu hanya ghibah, fitnah, pamer kekayaan, dan bahkan membicarakan tentang aspirasi hubungan antara orang dewasa yang seolah-olah suami istri, tapi dibicarakan secara publik. Begitu acara itu diluncurkan 1 jam saja, yang melihat berapa? Yang melihat puluhan juta orang. Saya yakin puluhan juta orang itu ada dari keluarga IKA, ada anak-anak dari anak cucu dari orang-orang anggota IKA UNJ. Oleh karena itu, saya kira IKA Sultra perlu membuat kesadaran masyarakat supaya balik ke jalur yang benar. Sehingga saya dalam wawancara di channel YouTube saya, itu saya mengusulkan adanya catur pusat pendidikan. Yang ada adalah catur tripusat, sekarang harus catur pusat.
Yang pertama keluarga, sekolah, masyarakat, harus ditambah dunia medsos. Karena medsos ini luar biasa. Karena apa? Karena ada video melibatkan banyak indera kita, melibatkan emosional kita, sehingga mudah dipelajari sebagai role model. Oleh karena itu saya kira kita harus berbuat sesuatu. Kalau perlu Sulawesi Tenggara, Sultra, dengan IK-nya membuat media-media konten yang menjadi alternatif bagi anak-anak kita untuk melihat. Ayo kita membuat bersama. Saya juga sudah membuat 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya membuat konten yang namanya di YouTube suyanto.id. Ini saya maksudkan adalah untuk membuat alternatif konten yang mendidik. Saya sadar bahwa itu tidak akan menang melawan konten-konten para selebriti. Namun kalau kita tidak berbuat sesuatu, ini akan masuk ke dalam golongan orang yang lemah iman. Saya kira itu tantangan kita. Nah, itu juga cybercrime. Terutama adalah cybercrime dalam bidang pendidikan, educational cybercrime. Jadi itulah yang akan membuat pendidikan kita menjadi paradok. Di sekolah diajarkan disiplin, di sekolah diajarkan berbicara santun, tetapi di dunia maya, di konten-konten yang berbasis IoT disuguhkan bahasa-bahasa yang sangat kasar, bahasa-bahasa yang belum saatnya anak mengetahui, dan itu membuat inspirasi negatif bagi anak-anak kita. Nah, itulah kira-kira tantangan kita, dan saya sangat bangga IK UNY Sultra memulai untuk melakukan pelatihan teknologi informasi dengan tema yang sangat-sangat luar biasa, sangat relevan, berupa ancaman cybercrime. Kriminalnya itu kalau bagi kita tidak saja kriminal dalam pengertian Undang-Undang ITE, jauh lebih luas, yaitu kriminal dalam arti akademik, kriminal dalam arti pendidikan, yaitu orang-orang yang menggerogoti nilai-nilai pendidikan untuk menjadikan dia menggait sebanyak mungkin pendengar dan menjadi influencer dan menaruh iklan yang luar biasa. Pendapatan mereka itu dalam 1 hari bisa ada yang miliar. Sehingga ini harus kita beri alternatif konten bagi anak-anak kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa dunia ini berubah luar biasa, sangat cepat, tidak menentu dan membingungkan. Oleh karena itu, teknologi informasi itu harus dikuasai. 21st century skills itu harus dikuasai. Yang berupa 4Cs itu, yang pertama adalah critical thinking, creativity, kemudian communication dan collaboration. Dunia ke depan perubahannya akan mengikuti prinsip yang dirumuskan seperti VUCA, VUCA, yaitu volatile, kemudian uncertain, complex, dan ambiguous. Ini artinya bahwa perubahan itu tidak diperkirakan secepat yang akan terjadi. Cepat, mendadak, dan sangat menggoncangkan. Dan itu sangat tidak menentu, sangat kompleks, dan sangat ambiguous, ambigu. Itulah harus menjadi kesadaran kita semua, dan ini dimulai dari IK UNY Sultra, membangun Indonesia dari Sultra, bersama dengan IK UNY Sultra. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak diperkenan. Selamat mengikuti webinar, pelatihan, dan mudah-mudahan acara seperti ini selalu secara rutin terjadi. Saya baru pertama kali ini di tahun ini melihat acara ini di antara DPD yang lain di seluruh Indonesia. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Salman Al-Faisi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknologi informasi dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang maha mempersatukan kami. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam jalan dan lindungan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kegiatan pelatihan teknologi informasi Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, kita akan melangkah ke acara inti yang akan dipimpin oleh moderator, yakni Bapak Dr. Dian Herdiansyah MP. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saudara moderator, karena saya sudah ditunggu di webinar berikutnya, saya dengan sangat menyesal tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan. Saya live dan sukses acara ini. Ya Prof, amin Prof. Terima kasih Prof. Salam untuk semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Pak Prof Suyanto, Sehat Ketua selalu IKA Prof. UNJ. Amin. Bisa ya.